Gus Nur itu Bloko Suto. Loh, Bloko Suto itu boleh. Lah Bloko Suto itu makar apa enggak? Lah kalau Bloko Sutonya makar, provokasi, lah buat apa? Usah deh masa-masaan, gak usah memprovokasi, ngumpulin masa hanya demi membela Suginur dan Bambang Tri. Lah wes jelas kok itu tuh 2 kali udah residivis itu. Sudah berkali-kali urusan polisi. Seolah-olah nih umat nih membela Suginur. Seolah-olah nih umat muslim nih membela Bambang Tri. Itu umat yang mana? Suginur ini, untuk Pak Haji biar tahu Pak Haji, Suginur ini dari dulu itu menyakiti perasaan Ansor Banser. Ansor Banser itu sudah cukup menahan emosi. Ya, tidak ada yang namanya kriminalisasi ulama. Yang ada juga oknum yang katanya ulama berbuat kriminal. Kriminalisasi ulama itu ketika seorang ulama gak ngapa-ngapain tiba-tiba ditangkap. Ketika ada seorang ulama yang mendinginkan umat, memberikan dedikasi yang baik untuk umat, tiba-tiba ditangkap. Nah, itu kriminalisasi ulama. Mengajarkan kebaikan kepada umat, tiba-tiba ditangkap. Nah, itu kriminalisasi ulama. Jangan jumawa luar biasa. Saya nggak jumawa. Lah memang saya orangnya seperti ini apa adanya kok. Yo seneng karep murah, seneng yo karep. Aku ki wong iki yo ngene iki, biasa padha wae. Bukan jumawa. Ini loh netizen yang komentar sakarepe dhewe. Saya bukan merasa so hebat, enggak. Saya itu orang al-fakhir. Saya itu orang lemah, saya itu orang awam, saya itu anak kecil. Tapi urusan-urusan provokasi, masa-masaan, ini ngeluarin masa, aduh, bikin rusuh. Cegah, saya ngomong kayak begini itu mencegah supaya kandang jawara nanti ketika ada putusan nggak berbuat anarkis, apalagi mengatasnamakan komunitas, LSM, organisasi. Nggak boleh, organisasi itu nggak seperti itu. Organisasi itu nggak membela individual, apalagi seperti Suginur, Bambang Tri, itu residivis semua. Gus Nur itu Bloko Suto. Loh, Bloko Suto itu boleh. Lah Bloko Suto itu makar apa enggak? Lah kalau Bloko Sutonya makar, provokasi, lah buat apa? Ya apa enggak? Terus tidak ada lah yang namanya kriminalisasi ulama. Yang ada juga ada oknum yang katanya ulama berbuat kriminal. Lah kalau enggak kriminal ya enggak ditangkap. Lah kalau ada ujaran kebencian, ya ditangkap. Ya kalau ada provokasi, ya ditangkap. Dan polisi harus pinter. Wah, polisi kadang-kadang aja bingung. Orang jahat itu banyak memaparkan sebuah paham. Tetapi apakah polisi bisa menangkap? Nggak bisa. Polisi harus domblong, nunggu begini. Ini celahnya di mana ya? Ini kapan ya pesnya nih orang ini nih? Kok bikin masalah terus? Polisi itu lah ya nggak bisa apa-apa. Dipikir polisi itu gampang nangkepin orang, nggak bisa. Polisi itu loh, jujur, polisi mau berbuat terhadap masyarakat sendiri yang sudah melakukan kejahatan, kadang-kadang polisi itu seperti orang goblok. Apa iki Bloko Suto Gus? Iki Bloko Suto. Saya jenenge ngomong Bloko Suto piye segini iki. Ngomongnya apa onone, tetapi tujuannya untuk mendinginkan, untuk persatuan, tidak untuk memecah belah. Bloko Suto itu yang mengatakan yang hak, bukan yang batil. Lah mbak pikir polisi itu gampang Pak Ji nangkepin orang? Lah kalau polisi cuma mau nangkep si Kozim, Kozinuddin, CS kalian itu, si Kozim yang gadang-gadang khilafah, mungkin polisi sudah tangkap. Nyatanya si Kozim dibiarkan berkeliaran, memaparkan paham-paham yang ingin membangun sebuah sistem khilafah, dibiarkan itu orang kayak si Kozim. Polisi bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Kadang-kadang polisi itu hanya menunggu. Ini harus berbuat jahat dulu, ada deliknya, ada kapasitas untuk menangkapnya, baru ditangkap. Makanya saya sampaikan bravo untuk Polri. Polisi tetap harus cerdik dan harus jenius, harus lebih pintar daripada penjahat. Bila perlu itu loh, bila perlu. Polisi harus punya cara, bagaimana caranya untuk mengkandangkan, menangkap orang-orang seperti itu. Indonesia kalau nggak ada NU ya bubar. Saya itu kalau nggak sayang sama kandang jawara, kalau saya enggak sayang banget sama kandang jawara, saya sudah sampaikan. Enggak usah sok-sokan backup ya. Enggak usah sok-sokan bawa masa
dari Jogja Solo mau turun. Lah orang Solo, orang Jogja itu yang konfirmasi ke saya banyak dari organisasi. Ormas-ormas itu banyak. Gimana Gus? Apa mau diteruskan? Apa mau dikumpulkan? Kalau mau memenuhi memadati persidangannya Suginur, nggak kurang-kurang jalan. Alah, malah ngerepotin polisi. Malah kita ini orang-orang yang dianggap untuk mempersatukan, malah dianggap anarkis. Malah bikin repot polisi malah. Kita nggak mau. Yang ada juga ulama itu, yang katanya ulama itu berbuat kriminal, baru ditangkap. Saya ngomong kayak begini itu supaya tujuannya apa sih, hakikatnya apa? Nggak usah deh masak-masakan, nggak usah memprovokasi, ngumpulin masa hanya demi membela Suginur dan Bambang Tri. Lama jelas kok itu tuh 2 kali dari residivis itu. Sudah berkali-kali urusan polisi. Bloko Suto tuh kayak begini mas, melawan arus, apa anane? Ini Bloko Suto. Soalnya saya kalau nggak ngomong apa adanya seperti ini, Anda sok-sokan ngumpulin masa. Seolah-olah nih umat nih membela Suginur. Seolah-olah nih umat muslim nih membela Bambang Tri. Itu umat yang mana? Itu mah umat-umat teman-teman CS-CS Anda paling. Yang dirasa dalam berpolitik praktisnya berbeda pandangan. Paling itu yang mendukung. Tapi kan tidak secara umum umat membela. Enggak. Jangan gampang mengatasnamakan umat. Saya itu kalau mau terprovokasi gampang nih ya. Saya ditelepon, ini buat saudara-saudaraku kandang Jawara. Solo itu orang-orang dari warga NU, ya, orang-orang dari Ansor Banser, ya, dari ranting-ranting ini sudah ngubungi saya. Gus Arya, tunggu komando. Enggak seperti itu. Nunggu komando itu dari Mbak Yai. Nunggu komando itu dari ketua PCNU, dari PWNU. Kalau saya mau, waalaikumsalam Tat. Oh ya Tat, kita kumpul Tat di Solo di tempat sidangnya Tat. Ya kurang-kurang kalau masa. Kenapa? Suginur ini, untuk Pak Haji biar tahu Pak Haji, Suginur ini dari dulu itu menyakiti perasaan Ansor Banser. Ansor Banser itu sudah cukup menahan emosi. Dari dulu Ansor Banser yang di Jogja sudah pernah bermasalah sama Suginur. Sudah dibikin masalah sama Suginur. Yang di Solo juga ya pernah, yang di mana-mana ya pernah. Sudah cukup menahan dari dulu Ansor Banser itu. Emang pernah Ansor Banser itu bikin rusuh? Stigma persepsi yang ditularkan kepada umat. Salah satu yang provokasi siapa? Ya Suginur. Katanya Ansor Banser membubarkan pengajian. Kowe kan biyen doktrin-doktrin itu cangkeme Suginur. Pak Haji biar tahu. Lo kalau seandainya Ansor Banser membubarkan tidak. Ansor Banser tidak pernah mengakui sisi sebagai aparat. Enggak. Itu tugas aparat. Tetapi Ansor Banser menolak pengajian-pengajian, dakwah-dakwah di tempat masjid, majelis ataupun di tempat-tempat keagamaan yang unsurnya adalah kebencian, ujaran kebencian. Maka Ansor Banser menolak itu karena itu sebuah amanah. Tetapi apa? Di framing sama Suginur dari zaman dulu sampai sekarang seolah-olah Ansor Banser itu membubarkan pengajian. Ansor Banser kerjanya membubarkan pengajian. Itu kan dari cangkeme Sugi, dari dulu begitu. Nasihati itu saudaramu Suginur. Saya pun sudah pernah menasihati. Janganlah ekstrim kayak begitu. Nah, kalau saya mau gegabah, yang Ansor Banser yang pasukannya begitu banyak, itu aja satu komando bisa menahan diri. Saya itu dikonfirmasi banyak dari Solo. Kalau mau semua rating-rating turun, tinggal saya bilang, Gus Arya, gimana kalau kita datangi di tempat sidangnya Gus Nur? Kalau saya mau, mereka mau kenalan sama kandang Jawara. Kalau seandainya saya mau ada provokasi seperti itu, ayo kita turun semua. Orang, emoh, nggak mau ngerepotin, apalagi aparat. Aparat sih nggak bakalan bela kami, nggak perlu, bela Anda nggak perlu. Aparat sih tujuannya adalah untuk mengamankan situasi. Tetapi nggak, buat apa sih? Saya ngeladenin kandang Jawara. Wong dia juga saudara-saudara kita. Jogja, kalau saya mau turun, Ansor Banser turun kalau aku mau. Padahal saya bukan Ansor Banser. Gak perlu pakai doreng-doreng, gak perlu pakai seragam Ansor Banser. Kalau saya mau turun Jogja, entah itu Ansor Banser pakai baju preman, turun semua. Ora. Perang sama siapa? Perang sama saudara kita. Kenapa Pak Haji saya ngomong kayak begini? Ansor Banser itu sudah cukup menahan diri bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Mendapat imbas dari hinaannya mulutnya Suginur Harja
Sudah cukup. Betapa menyakitkan narasi-narasinya Suginur. Betapa bikin kuping panas apa yang disampaikan yang keluar dari mulutnya Suginur. Itu udah dari dulu. Menstigmakan bahwa Ansor Banser adalah membubarkan pengajian-pengajian. Omongnya sapa? Kuwi ra ya wong-wong goblok sing percaya ngono kuwi. Apa mana di Jogja? Kalau aku mau ngomong sama Gus Fuad Pleret, Gus saya di Jogja ada urusan sama kandang jawara, jamaah nanti guru sekumpul kumpul kabeh. Paling jawabannya Gus Fuad Pleret paling, oke Gus, maka di kacani kali dulur-dulur ya dari jamaah guru sekumpul, ayo ambiar. Guru sekumpul kuwi jamaah iki isine cuman dikir kerjaane. Apa nih? Karo wong-wong lawan karo wong dikir ngono kuwi. Gaweane wirid wae. Karo la ilaha illallah wani. Ngomong-ngomong takbir ning ngarepe jamaah guru sekumpul. Ora wani. Ya kuwalat. Ya kalau saya mau. Saya tidak melakukan seperti itu kenapa? Ya narasi dibalas narasi. Betul nggak Pak Haji? Pak Haji nonton nih. Panglimanya kadang jawara nih. Betul nggak Pak Haji? Anda bernarasi, saya lawan pakai narasi. Betul nggak? Anda di media sosial, saya lawan pakai media sosial. Jangan memprovokasi mengatasnamakan umat sembarangan. Sudah jenuh. Sudah lelah. Kalau hari gini ada yang mengaku umat muslim terprovokasi sama kelompok-kelompok sebelah, goblok berarti. Goblok. Kalau saya mau, kenapa saya nggak mau? Yo narasi ya dibalas narasi. Lucu-lucuan dibalas lucu-lucuan. Tapi nek jangan sampai ada nantang-nantang, nih masa gue, mana masamu? Awas hati-hati. Hati-hati. Pak Haji. Pak Haji, Panglima Kadang Jawara, hati-hati. Jangan bawa-bawa masa yang tujuannya untuk menyerang saya. Jangan. 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 Nggak level. Levelnya Pak Haji itu ngurusi yang gede-gede. Kalau saya kan kecil, ngapain? Sampai ada baper, melu-melu urus aku. Urus aku ini harus Suginur karena provokasi terus. Tapi nek kepepet, kamu mengecilkan saya. Kamu membawa-bawa masa kamu untuk menumbangkan saya, untuk menghajar saya, untuk mengintimidasi saya. Jangan pernah salahkan saya. Kenapa? Saya tahu Pak Haji, Anda dan teman-teman Kadang Jawara itu juga korban. Korban dari apa? Ya pertama, dianggap ya dalam berpolitiknya beda. Mungkin juga madhab politiknya beda. Ada teman-teman dari Kadang Jawara memang biasa dulu sebagai oposisi. Akhirnya ketika ada Suginur dianggap sebagai apa? Mewakili teman-teman Kadang Jawara. Bisa jadi seperti itu. Makanya Anda kebawa sampai sini. Fanatiknya sampai ke sini. Sampai orang menuduh ijazah presiden palsu. Tetapi nggak bisa membuktikan, Anda masih bela. Bahkan membackup, bahkan mau mengeluarin pasukan. Orang gopong. Orang level. Sudah cukup menahan diri. Nah, Suginur itu Pak Haji saya kasih tahu, biar Pak Haji itu tahu. Mudah-mudahan Kadang Jawara tidak bagian daripada itu. Suginur itu sudah berani membentangkan bendera, nantang-nantang. Saya HTI, kalian mau apa? Saya khilafah, kalian mau apa? Ya jangan saya kini wani ngono kuwi. Dulu Anda menghujat-hujat kami. Jualan khilafah. Ngapain kamu itu? Jadi orang yang nggak percaya khilafah dianggap nggak percaya sama Islam. Orang yang memusuhi khilafah dianggap memusuhi Islam. Inilah keawalan orang-orang beragama kalau nggak menggunakan pikiran. Berkali-kali kita sudah sampaikan. Bertahun-tahun saya sudah ngomong seperti ini. Betapa bahayanya itu. Dan bahkan sudah terwakili itu kemarin melalui muktamar 1 abad NU. Menginjak 2 abad nih, sudah disampaikan sama para alim ulama, para kiai, para habaib, menolak yang namanya bentuk-bentuk yang ingin membantu membangun sistem khilafah. Jadi apa yang sudah diperjuangkan saya, teman-teman semua, ini sudah benar. Bos benar. Termasuk semua netizen di sini yang ikut mengedukasi, ikut memerangi kelompok-kelompok itu, ini sudah benar. Dunia mendukung. NU mendukung, para alim ulama mendukung, para kiai mendukung, para habaib mendukung. Selama ini apa yang kita perjuangkan yang katanya kita ini melawan Islam sama kelompok-kelompok sebelah? Betul kan? Aku harus ngomong bolak-balik manuto karo aku penak-penak. Kurang mungkin kita itu sosial kontrol kok melakukan sesuatu kejahatan, kesalahan. Enggak mungkin. Memang cara karakter saya seperti ini.
apa dalam edukasi yang saya sampaikan memang yo ya makomnya seperti ini orang juga apa-apa. Nah, aku ngomong kalem ya ora iso. Aku nek ngomong di sini iki ngeden-ngeden aslinya ya ora nesu kok biasa wae.